Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Sari Fatridaya dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Kita ke koperasi simpan pinjam dulu. Pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kita ke sumber-sumber dana koperasi. Sumber dana merupakan hal sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana tersebut. Oke, secara umum sumber dana koperasi adalah dibagi menjadi dua, yaitu dari para anggota koperasi berupa iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela. Kemudian dua dari luar koperasi, yaitu A. Badan pemerintah, B. Perbankan, C. Lembaga swasta lainnya. Kita lanjut ke yang C, yaitu jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi itu ada 4 ya, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serbaguna. Lanjut ke yang D, keuntungan koperasi. Itu dapat disimpulkan ada 3, yaitu yang pertama, biaya bunga yang dibebankan ke peminjam. 2. Biaya administrasi setiap kali transaksi. 3. Hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Yang terakhir yaitu pendirian koperasi. Pendirian lembaga koperasi itu cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan dengan akte notaris. Kemudian didaftarkan di Kanwil Departemen Koperasi setempat untuk mendapatkan pengesahan dalam susunan organisasi koperasi. Rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawasnya, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Oke, kita lanjut ke perusahaan asuransi. Pengertian perusahaan asuransi di Indonesia. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantinya kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Oke, kita ke B, perkembangan asuransi. Oke, asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia itu merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya surat keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu. Kemudian surat keputusan Menteri tersebut, Keuangan nomor 1136 KMK 4197 tentang penetapan besarnya cadangan premi dan biaya oleh perusahaan asuransi di Indonesia, sehingga dikeluarkan kembali Keputusan Menteri Keuangan nomor 1249 KMK 013-1988 tanggal 20 Desember tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan di bidang asuransi. Oke, kita lanjut ke yang C, jenis-jenis asuransi. Itu ada ada dua. Satu, dilihat dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya itu ada 3, asuransi kerugian, asuransi jiwa,
reasuransi. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi kepemilikannya itu ada 4. 1. Asuransi milik pemerintah. 2. Asuransi milik swasta nasional. 3. Asuransi milik perusahaan asing. 4. Asuransi milik campuran. Kita lanjut ke yang D, keuntungan asuransi. Keuntungan asuransi untuk masing-masing pihak adalah sebagai berikut. 1. Bagi perusahaan asuransi, A. Keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Kemudian yang bagi nasabah itu yaitu A. Memberikan rasanya aman, B. Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, C. Terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan, D. Memperoleh penghasilan di masa yang akan datang, E. Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Kita lanjut yang E, prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi itu ada 6. 1. Insurable insurance. Terus utmost good faith atau itikat baik. Kemudian kita yang ketiga yaitu indemnity. Keempat yaitu procurement. Kelima yaitu subscription. Yang keenam contribution. Oke, yang ke F. Selanjutnya yang ke F ya, jenis-jenis resiko. 1. Resiko murni, resiko spekulatif, resiko individu. Resiko individu itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu resiko pribadi, resiko harta, resiko tanggung gugat. Begitu, sekian dari saya, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.